Shalom. Kami dari seluruh Parhalado HKBP Kramat Jati mengucapkan selamat tahun baru, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran. Melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membaca secara responsoria. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Mari kita sama-sama membaca. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 5 Januari 2025. Pelayanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 5 Januari 2025 adalah minggu setelah tahun baru. Topik minggu, Tuhan yang membebaskan umatnya. Dewan Koinonia, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 5 Januari 2025 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Gom-Gom Rudolf Hamonangan, Ibu Christine Julaisa Borusaragi, masuk Wik Cililitan Besar. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Kramat Jati. Dewan Diakonia, berita duka cita. Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 telah meninggal dunia Bapak Joni M. Munte, umur 50 tahun 4 bulan, meninggalkan Ibu Tiurlan Boruharefa dan 2 orang anak dari Wik Rambutan 2. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu tanggal 12 Januari 2025 adalah MPA. Undangan ibadah syukur awal tahun 2025 HKBP. Pada tanggal 6 Januari 2025, Pendeta Dr. Ana C. Havera Pangaribuan ikut menghadiri undangan dari pimpinan HKBP yang terpilih dalam acara syukuran awal tahun 2025 yang bertempat di rumah dinas pimpinan HKBP Pusat di PA Raja Tarutung, yaitu dalam acara peluncuran orientasi pelayanan tahun 2025 dan launching renstra dan dokumentasi transformasi HKBP. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, boleh dilihat di WA grup Wik masing-masing atau di website HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Kebaikan sahabat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita dalam ibadah hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 yang dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat 14. Demikian dikatakan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegerangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari ini, minggu pertama di tahun 2025 setelah minggu tahun baru. Dalam topik minggu ini dikatakan Tuhan yang membebaskan umatnya. Tentu itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan terhadap seluruh umatnya. Atas kasih karunia dan anugerah yang begitu besar, itu yang ditunjukkan oleh Tuhan, memberi kebebasan dalam arti hidup dalam sukacita, sekaligus mengingatkan kita kembali atas kasih karunia yang telah ditunjukkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Karena Tuhan sudah menghantar kita untuk memasuki tahun yang baru, sehingga kita tetap boleh bersuka cita karena kasih karunia Tuhan yang telah menyertai perjalanan kita dan selalu melindungi kita hingga pada saat ini kita sudah berada di tahun 2025. Tentu kita masih tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, agar dalam menjalani tahun yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita, yaitu tahun 2025 yang akan kita jalani, kita berpengharapan tahun ini menjadi tahun berkat di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa apa yang akan kita hadapi dalam menjalani tahun 2025
Tentu kita boleh mengatakan masih gelap. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap yakin dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai, akan selalu melindungi dan memberi kekuatan kepada kita semua, sehingga kita tetap dapat bersuka cita, bahkan dapat meraih apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, karena kita yakin, kita tetap percaya Tuhan selalu berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bagaimana supaya Tuhan tetap melindungi hidup kita? Tentu Tuhan Allah menginginkan agar kita umatnya, orang yang percaya itu tetap menunjukkan kesetiaan dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki agar umatnya tidak melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Justru orang yang tidak menunjukkan kesetiaan itu yang menjadi kebencian di hadapan Tuhan Allah. Sebagaimana ditunjukkan dan dilakukan oleh umatnya, yaitu bangsa Israel pada masa kehidupan mereka zaman dahulu. Karena dari awal ditetapkannya bangsa Israel sebagai bangsa Allah, bangsa yang pertama sekali dikasihi oleh Allah, mereka sudah banyak menerima dan sudah banyak merasakan betapa besar perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan mereka setiap hari. Karena Allah tidak menginginkan umat pilihannya ini menghadapi kesulitan dan penderitaan. Sama seperti yang telah kita rasakan, karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak menghendaki agar kita menghadapi kesusahan, penderitaan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi kita sudah benar-benar merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan, bahkan tetap melindungi, menyertai hidup kita hingga pada saat ini. Kalaupun umatnya sudah merasakan begitu besarnya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, sepertinya itu mereka abaikan di dalam kehidupannya. Mereka mengakui bahwa apa yang ada di dalam kehidupannya, justru mereka mengatakan bukan hanya dari perbuatan Tuhan saja, tapi mereka capai oleh karena apa yang mereka miliki, kekuatan, atau mungkin melalui usaha-usaha dan pekerjaan mereka. Tetapi tidak seutuhnya mengakui bahwa apa yang ada di dalam kehidupannya bukan berasal dari Tuhan. Dan itu yang mereka tunjukkan melalui perlakuan dan sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan dalam kehidupannya tanpa rasa takut di hadapan Allah. Bahkan Allah sendiri tidak mereka akui dengan cara menyembah berhala-berhala. Karena itu yang mereka anggap sebagai Allah yang lebih dekat, sebagai Allah yang mereka akui secara langsung dapat dilihat. Kalaupun yang mereka sembah tidak mampu untuk memberikan
apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin Allah yang mereka akui, yang mereka sembah di tengah-tengah dunia ini mampu untuk memberikan apa yang mereka harapkan di dalam kehidupannya. Bahkan untuk meraih segala sesuatu yang mereka inginkan tidak akan mungkin dapat tercapai kalau hanya menunjukkan pengakuan melalui kepercayaan terhadap apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Justru sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan itu bukan mendatangkan berkat, bukan mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan penderitaan yang begitu berat harus mereka hadapi di dalam kehidupan itu. Karena Allah sendiri pun bertindak untuk menghukum mereka dan membiarkan mereka supaya tidak bisa meraih apapun yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Lalu dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan Allah melalui bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah, justru itu yang dipergunakan oleh Allah untuk membawa mereka, untuk membuat mereka mengalami penderitaan yang memang cukup lama mereka rasakan. 70 tahun lamanya terbuang di Babilonia. Selama 70 tahun mereka dikuasai oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan sukacita yang mereka hadapi, alami. Bukan kebahagiaan yang muncul, yang datang di dalam hidupnya. Justru segala bentuk penderitaan yang membuat mereka benar-benar memang tidak bisa untuk mengatakan bersukacita di dalam kehidupan. Tanpa ada yang dapat menolong, tanpa ada yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Bahkan Allah sendiri tahu apa yang dihadapi oleh umatnya dan membiarkannya agar mereka tahu apa akibat dari perlakuan yang tidak mengakui Tuhan Allah. Yang pasti itulah yang mereka hadapi. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan untuk keluar dari penderitaan. Tidak ada yang mampu untuk menolong mereka dan membawa mereka keluar dari berbagai keadaan hidup yang mereka alami, dan untuk merubah perilaku yang tidak mengakui Allah dengan cara apa yang mereka lakukan. Tentu harus mereka tunjukkan ketaatan, tunduk di hadapan Allah. Itu yang akan dapat merubah keadaan hidup dari penderitaan kepada sukacita itu. Dan memohon pengampunan dengan mengakui semua perbuatan-perbuatan yang tidak mereka lakukan agar ditinggalkan. Karena perbuatan mereka satu pun tidak ada yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dan itulah satu-satunya jalan untuk dapat lepas dari penderitaan, yaitu mengakui kembali siapa itu Allah. Mereka harus dengan penuh kesadaran mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan Allah yang akan menolong, tidak ada yang lain yang dapat memberikan pertolongan. Kalau mereka mau merubah keadaan hidupnya, mereka tidak bisa mengatakan bahwa itu satu paksaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Justru yang
harus mereka tunjukkan adalah kesadaran dari diri sendiri. Jadi supaya lepas dari penderitaan, tentu mereka harus benar-benar mau mengakui siapa itu Allah. Dan itulah yang harus dilakukan. Karena Allah tidak menginginkan siapapun dari antara mereka yang benar-benar mau mengakuinya. Tetapi Allah tetap mengasihi orang yang taat melakukan dan tetap setia menunjukkan pengakuan melakukan kehendak Tuhan Allah. Sebagaimana dilakukan Allah terhadap umatnya ini, yang melepaskan mereka dari penderitaan. Karena Allah masih tetap menunjukkan kasih karunia. Karena Allah masih tetap mengasihi setiap orang yang Dia sudah ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Karena Dia menciptakan umatnya bukan supaya hidup menderita di tengah-tengah dunia ini, tetapi semua umat Allah yang Dia ciptakan itu memperoleh sukacita dan berkat. Jadi penyertaan Allah tentu bukan hanya pada saat setelah umatnya dibebaskan dari penderitaan. Justru setiap saat Allah tetap melihat bagaimana keadaan hidup dari umatnya yang selalu mengakui dan menunjukkan ketaatan di dalam kehidupannya. Itulah pemberitahuan yang begitu besar disampaikan kepada semua umatnya. Karena begitu besarnya kasih Tuhan Allah, sebagaimana dikatakan dalam nats yang telah kita dengar tadi. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia telah menyerahkan Israel, akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Itu menjadi suatu kenyataan yang sangat benar ditunjukkan oleh Allah. Ketika umatnya bangsa Israel melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, tetapi Tuhan masih menunggu sampai kapan mereka berubah, sampai kapan mereka mau menunjukkan kesetiaan dan berbalik kepada Tuhan Allah. Karena kasih karunia dari Tuhan Allah itu, Tuhan menyampaikan berita sukacita terhadap umatnya ini. Karena umatnya harus tetap dilindungi. Dan itulah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Allah ternyata tidak hanya melindungi kita, tidak hanya menolong kita pada saat-saat kita berhadapan dengan satu keadaan yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita berjalan, pada saat kita tetap berdiam di tengah-tengah dunia ini sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan Allah, kita tetap dilindungi. Tetapi kita harus tetap mengakui bahwa Allah yang sudah pernah melepaskan kita dari keadaan yang kita hadapi dari tahun-tahun yang lalu dalam perjalanan kehidupan kita, apa itu memang kesulitan, apakah itu memang kesusahan atau hal lain yang kita alami, tetapi Tuhan tetap akan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Itu yang kita alami, sama seperti yang Tuhan Allah tunjukkan di dalam kehidupan umatnya yang tidak membiarkan mereka hidup dalam penderitaan. Kita tentu
pernah mengalami ada kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengakui bahwa yang kita hadapi itu Tuhan mau menolong kita, mau melepaskan kita. Karena Tuhan melindungi kita dalam menjalani hari-hari yang telah dianugerahkan hingga kita boleh memasuki tahun yang baru. Dan itu merupakan tanda kebesaran Allah yang selalu menyertai hidup kita, kalaupun kita tidak merasakan bagaimana perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah dalam hidup kita ini. Tentu kita tetap dan sudah mengakui bahwa kita, kalaupun kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, memasuki tahun yang baru, tahun 2025, itu hanya karena penyertaan dan pertolongan dari Tuhan Allah. Kita tidak akan mengatakan bahwa saya boleh memasuki tahun 2025 bukan hanya karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupanku, bukan karena pertolongan Tuhan yang menghantar hidup saya memasuki tahun 2025. Tentu kita umatnya tidak ada yang mengatakan seperti itu, tetapi tetap mengakui kalaupun kita sudah boleh masuk di tahun 2025, itu adalah atas karunia dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita. Itulah yang diingatkan kepada kita melalui topik minggu kita. Karena di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari dengan berbagai apapun yang kita lakukan, Tuhan akan selalu membebaskan kita dari kesusahan, membebaskan kita dari kesulitan, membebaskan kita dari penderitaan. Kalaupun penderitaan itu sangat berat kita hadapi, tapi kita tetap yakin Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menjaga hidup kita. Lalu kita tetap berpengharapan bahwa hanya karena penyertaan, hanya karena perlindungan dan pertolongan Tuhan saja yang kita boleh terima dalam menjalani kehidupan kita dengan berbagai apapun yang kita lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita setiap hari. Supaya kita tetap hidup melalui berkat dari Tuhan dan tetap hidup dalam sukacita sebagaimana kita harapkan dan kita inginkan di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita semua dan melindungi kita dan tetap dijaga oleh Tuhan Allah supaya hidup kita bersukacita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami kembali datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala perbuatan yang Tuhan telah tunjukkan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Inilah awal kami beribadah di tahun 2025 sebagai minggu yang pertama yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kiranya pada saat Tuhan telah menganugerahkan tahun yang baru, kami juga berpengharapan Tuhan akan tetap menyertai, Tuhan akan tetap melindungi kami di dalam menjalani tahun 2025 yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami tetap bersyukur kepadamu karena kami telah melewati tahun yang lalu dan banyak peristiwa-peristiwa yang kami alami, yang kami hadapi, sukacita
atau penderitaan ataupun kesusahan, tetapi kami sudah benar-benar mengakui bahwa hanya karena perlindungan dan penyertaan-Mu lah ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat tetap dalam kekuatan hadir di hadapan-Mu, dalam kekuatan tetap dapat memasuki tahun yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan Allah, terima kasih kami sampaikan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali betapa besar anugerah-Mu yang selalu memberikan kebebasan dalam hidup kami, yang akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami semua. Dan itulah pengharapan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat dan kami boleh bersuka cita dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih kami sampaikan karena Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami selalu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu, orang percaya dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhanlah kiranya yang selalu melindungi, menyertai, memberikan dan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga seluruh jemaat-Mu HKBP Kramat Jati yang sudah merasakan betapa besar kasih setia dan anugerah-Mu yang telah menghantar kehidupannya memasuki tahun 2025 ini. Tuhan kiranya tetap menyertai, melindungi semua jemaat-Mu agar tetap memperoleh kekuatan dalam melakukan seluruh aktivitas dan pekerjaan setiap harinya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon kepadamu, berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih-Mu yang selalu melindungi umat-Mu yang taat dan percaya kepadamu, sehingga mereka benar-benar merasakan pertolongan-Mu, sama seperti yang Tuhan telah tunjukkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, semuanya kami serahkan kepadamu. Berkati kami, berkati juga gereja-Mu, supaya tetap dapat menunjukkan kesetiaan, khususnya untuk mengagungkan nama-Mu di hari-hari yang akan datang, melalui kebersamaan dan persekutuan dari seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari nyanyian kita 396. Hidupku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dari majelis yang melayani di ibadah sore hari ini menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Shalom, Horas.